Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai. We from group 9. We will present about Burger King. Before do that, let me introduce ourselves. Yeah, my name is Wisnu Setiawan. My name is Poppy Anggreni. My name is Angga Robin Salafi. My name is Fia Zahra Rahmadita. Oke, di sini kita akan membahas 5 bab yang akan kita bahas untuk Burger King itu sendiri. Yang pertama adalah profile company. Profile company itu adalah bagaimana ia bisa berdiri di dunia ataupun di Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang itu sendiri adalah sejarah. Dia didirikan di mana dan tahun berapa. Untuk yang ketiga, itu ada 4P Burger King. 4P itu adalah penjelasan dari produk, price, place, and promotion. Yang keempat, kita akan membahas analisis SWOT, yaitu analisis SWOT itu sendiri adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Sedangkan yang kelima, tapi sebelum yang kelima kesimpulan ini terjadi, kita akan menampilkan video promosi dari Burger King itu sendiri. Dan itu kelima dan terakhir penutup. Oke, baik, kita mulai saja. Oke, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini kita akan menjelaskan tentang profil company dan perusahaan Burger King. Mari kita explore lebih dalam dulu tentang Burger King, yaitu sebuah jaringan restoran yang berbasis terhadap makanan hamburger yang terbesar kedua di dunia setelah McDonald's. Perusahaan Burger King memiliki lebih dari 14.000 toko yang berada di 100 negara di dunia. Burger King berdiri pada awal tahun 1954 oleh James W. McClammer dan David Edgar di Miami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya yang telah dijelaskan oleh Saudara Poppy, yaitu marketing strategi 4P atau strategi marketing pemasaran yang ditentukan oleh Burger King itu sendiri. Yaitu ada yang pertama mengenai tentang produk. Burger King menyediakan beragam varian atau produk-produk yang beragam dari Burger King itu sendiri mengenai tentang rasa yang khas dan menu varian anak-anak. Produk-produk Burger King yaitu ada banyak mengenai ada beberapa produk-produk Burger King itu sendiri, tidak hanya menyediakan tentang burger. Di sini ada ayam panas, ayam goreng, ayam spicy, burger, kentang goreng, es krim, dan minuman lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu place ataupun strategi tempat. Strategi tempat yang di sini yang digunakan oleh Burger King itu sendiri yaitu menyediakan atau mengadakan mitra dengan SPBU. Dan ada juga mengenai tentang memilih pemilihan tempat yang strategis dalam konteks memilih tempat yang tepat untuk melakukan perbelanjaan. Selanjutnya yaitu mengenai tentang promosi. Promosi di sini banyak, yaitu tentang menggunakan iklan promotion dan juga inovasi-inovasi kreatif lainnya yang digunakan oleh Burger King itu sendiri. Menyediakan iklan secara digital maupun visual dan mengadakan kerjasama dengan influencer, tiktoker, konten kreator, bahkan artis yang ada di Indonesia atau di dunia sekalipun. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai tentang price ataupun diskon. Diskon di sini disediakan secara berkala setiap bulannya agar dapat meminat konsumen untuk berbelanja di dalam produk Burger King itu sendiri. Baik, di sini ada contohnya yaitu tentang beberapa diskon-diskon yang dilakukan oleh Burger King itu sendiri, yaitu tentang contohnya
yang dekat-dekat ini ataupun yang akan terlaksana diskonnya yaitu tentang berkah Maret atau berkah bulan Maret 2024 kali ini, yang seharusnya harganya yaitu 25.000, 26.000 sekarang menjadi 17 dan 18.000, jadi berkurang sekitar 7-9% lah. Lumayan untuk kita yang anak kos ataupun untuk berhemat di awal bulan ataupun di akhir bulan. Lalu yang selanjutnya mengenai tentang paket borong, ada namanya paket borongsai, yaitu paket tentang sekaligus kita membeli paket yang massal ataupun yang banyak untuk orang yang banyak, jadi kita dapat harga clothing lah istilahnya. Berikut adalah beberapa lah contohnya, yaitu ada lagi promosi tentang punchline ataupun keju berlimpah dalam satu gigitan. Ini juga akan memancing pemikiran konsumen untuk mencoba ataupun menikmati Burger King itu sendiri. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Oke, poin berikutnya yaitu mengenai tentang analisis SWOT Burger King. Yaitu poin yang pertama mengenai tentang strength ataupun S daripada SWOT itu sendiri. Artinya yaitu kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Burger King yaitu merek yang telah membangun popularity, yang telah dibangun dalam beberapa dekade belakangan. Jadi sudah banyak orang yang mengenal brand ataupun mengenal nama dari produk Burger King itu sendiri. Lalu beragam varian yang banyak seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ada bukan hanya burger yang dijual di sana, yaitu ada tentang ayam, ada mengenai tentang Burger King dan lain-lain. Lalu weakness ataupun kelemahan. Jadi kelemahan di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu persaingan yang ketat. Kita tahu sendiri di Lampung ini sendiri bukan makanan fast food, bukan hanya Burger King, ada merek-merek lainnya seperti McD, KFC, Richeese dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk strategi pemasaran ataupun SWOT ini agar terus berkembangnya Burger King itu sendiri. Lalu poin yang kedua, kurang meratanya tempat penjualan. Di Lampung ini bisa dihitung ada 3 cabang Burger King yang ada di Lampung. Jadi tidak dapat meratanya penjualan yang dilakukan Burger King di Lampung karena hanya terdapat di kota-kota besar ataupun tempat-tempat yang ramai. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Burger King memiliki banyak peluang untuk berinovasi dan berkembang lebih jauh. Misalnya, mereka dapat menjelajahi dunia dengan lebih serius melalui digital, yang dimana mereka bisa membuka cabang-cabang di tempat yang mungkin terkenal jauh untuk mereka yang ingin membeli Burger King itu sendiri. Nah, yang keempat, ada ancaman. Burger King seperti yang Angga sampaikan tadi, Burger King bukan satu-satunya makanan cepat saji yang ada di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini ada pesaing seperti McDonald's, KFC, dan Richeese. Bagaimana cara mereka mengatasi ancaman ini? Dengan mereka memberikan promo tadi. Promo ini bisa menambahkan peluang kalian, peluang Burger King untuk menarik konsumen agar tertarik membeli produk mereka. Oke, next. Nah, di sini kita ada cuplikan video promosi untuk Burger King itu sendiri. Mari kita lihat.
else that can really compare to the taste of a flame-grilled Whopper. Over the years, Burger King has been known by its signature taste across all of its burgers, for good reason too. However, even though currently it is one of the favorites in the lineup of burger chains, it certainly did not start off this way. Unlike the King's clowned mascot competitor, the Burger King story is far from a clean-cut success story. So, how did it all happen? In this video, we are taking a look at the story of Burger King. Before Burger King was serving up their famous Whoppers, milkshakes, and fries left, right, and center, the chain started off small right in the heart of Jacksonville, Florida. Founded by two men named Keith Kramer and Matthew Burns, who were inspired to start the burger chain when they took a trip to the original McDonald's restaurant in San Bernardino. They were particularly amazed at how customers were able to grab their meals within minutes and got to work opening their own joint. To successfully rival the pace of McDonald's, the duo bought the rights to use a special grill machine called the Instabroiler in their restaurant, and the restaurant Insta Burger King was born. They sold their burgers and shakes for 18 cents a piece, and people were loving it. Slowly, Kramer and Burns were able to expand their operations and opened up more Insta Burger Kings all across Florida. One of these franchises was in Miami and owned by two university friends, James W. McLemore and David Edgerton, who eventually took over the company in 1954. Two university students, James W. McLemore and David Edgerton, decided that they wanted in on the burger franchise and opened the first Miami outlet. As Miami was still growing at that point in time, it made perfect sense and they quickly found success with their new business. However, the Instabroiler stove was far from perfect and oftentimes broke down. Not to mention, it was a real headache to operate. This frustration pushed Edgerton and McLemore to take matters into their own hands. Nah, di sini ada kesimpulan, dan kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Pia Jahra. Jadi kesimpulannya, Burger King ini merupakan salah satu restoran cepat saji yang populer di dunia. Burger King didirikan pada tahun 1954 di Miami, Florida. Burger King telah menjadi salah satu merek terkemuka dan industri makanan cepat saji. Pada tanggal 26 April 2007, Burger King membuka gerainya di Indonesia dan dioperasikan oleh mitra Adi Perkasa melalui anak perusahaannya PT Sari Burger Indonesia. Dengan gerai pertamanya di Senayan City, Jakarta Pusat. Selanjutnya disusul dengan dua gerai lainnya di Grand Indonesia dan Menara Cakrawala. Sedangkan di Grand Indonesia, Burger King ditutup pada tanggal 31 Januari 2022. Jadi Burger King tertua di Indonesia hanya berada di Menara Cakrawala dan masih berdiri sejak tahun 2007. Sebelum kita akhiri, kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya, bagaimana Burger King menanggapi kritik dan keluhan pelanggan? Oke, jadi kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, kita akan mendengarkan dan mengakui, dan yang kedua kita akan menawarkan solusi kepada konsumen, dan yang ketiga kita akan meningkatkan pelayanan Burger King-nya sendiri. Oke kawan-kawan, sampai sini saja materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.